Para peserta aksi bela Palestina bertajuk Untuk Keselamatan NKRI dan Kemenangan Palestina yang akan berlangsung mulai pagi hingga siang nanti mulai berdatangan ke kawasan Irti dan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Masa yang datang berasal dari berbagai daerah. Mereka merapat ke Masjid Istiqlal untuk menunaikan sholat subuh berjamaah sebelum mengikuti aksi di kawasan Monas pada pagi hari ini. Para peserta aksi membawa berbagai atribut bertemakan negara Palestina. Para peserta aksi bela Palestina berkumpul untuk mendoakan saudara-saudara Muslim di Palestina dan juga untuk keselamatan NKRI. Hadir di acara ini untuk memberi dukungan saudara-saudara kami di Palestina. Inisiatif sendiri sih sebenarnya datang ke sini bareng jamaah-jamaah yang lain. Dari mana? Saya dari Jakarta, ini dari Tasikmalaya. Harapannya apa nih untuk Palestina? Harapannya semoga saudara-saudara kita di Palestina segera diberi kemerdekaan ya, segera pulih kembali negaranya, tidak memakan banyak korban jiwa lagi, apalagi anak-anak. Pemirsa, Satpol PP Kota Surabaya melaporkan kasus penganiayaan 2 anggotanya saat mengamankan aksi buruh yang sedang berunjuk rasa memblokir jalan protokol. Ya, satu-satu korban menderita retak tulang tangan. Inilah video amatir penganiayaan anggota Satpol PP Kota Surabaya oleh oknum buruh yang sedang memblokir jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam rekaman tersebut, salah satu anggota Pol PP ditendang lalu dikeroyok oleh beberapa oknum buruh hingga tubuhnya terlempar mengenai tembok. Sementara satu korban lain yang tidak terekam kamera, korban diinjak-injak dan dipukuli oleh oknum buruh hingga alami retak tangan kanan. Kejadian tersebut karena pemotor yang terjebak aksi blokir meminta pertolongan Satpol PP untuk membuka jalan yang diblokir oleh buruh. Namun para buruh tidak terima, tiba-tiba 2 Satpol PP langsung ditendang dan dipukuli oleh oknum buruh. Atas kejadian tersebut, Satpol PP Kota Surabaya melaporkan adanya penganiayaan dan kekerasan terhadap anggota ke Polrestabes Surabaya. Dari Satpol PP Kota Surabaya yang pada saat bertugas mengalami pukulan dan tendangan dari oknum. Korbannya berada di Rumah Sakit Suwandi, masih dalam pemeriksaan dokter dan nanti akan dilakukan visum. Kalau dari luar mengalami luka di bagian mana, Pak? Yang terlihat adalah tangannya sebelah kanan yang anggota atas nama Tarek Aziz itu tidak bisa digerakkan untuk naik. Berapa orang, Pak, yang menjadi korban? Ada 2 personil. 2 orang. Yang pertama bernama Tarek Aziz, yang kedua adalah Abdul Muib Kafi. Itu kejadiannya seperti apa, Pak, kok terjadi penganiayaan itu, Pak? Teman-teman ini memang bertugasnya di pedestrian, di Jalan Ahmad Yani, dan pada saat terjadi demo penutupan dari aksi unjuk rasa, Kini 2 anggota Satpol PP Kota Surabaya tersebut menjalani proses visum dan pengobatan di RSU Suwandi Surabaya. Diduga korban mengalami keretakan di bagian tulang tangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Aparat kepolisian terlibat saling dorong saat menghadang massa yang hendak bergerak ke Monumen Mandala Makassar untuk berunjuk rasa. Ya, ratusan personel kepolisian dikerahkan guna pengamanan aksi tersebut. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa asal Papua hendak bergerak menuju Monumen Mandala, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk berunjuk rasa. Massa diblokade aparat gabungan dari Polrestabes Makassar bersama Satbrimob dan Satsamapta Polda Sulsel. Dengan menggunakan pengeras suara, pihak kepolisian mengimbau massa untuk kembali ke sekretariat. Akhirnya, massa pun memilih melanjutkan aksi di depan sekretariat dengan pengawalan ketat 300 personel kepolisian. Ya, dorong-dorong karena pertama kami dari dalam masa awal memang dari Polsek dan Polrestabes
yang menangani pertama. Standar SP-nya kan seperti itu, Dalmas awal dulu. Kalau sudah tidak mampu dari Polrestabes, maka kami minta bantuan ke Dalmas Polda, lanjut ke Brimob. Jadi pertahapan tadi sudah dilakukan. Jadi rencananya mau aksi di mana tadi Pak rencana? Rencana aksinya di Mandala. Di Mandala. Tadi ada blokade Pak, dirikan. Ya blokade, tetap kami blokade supaya dia tidak ke Mandala. Diketahui masa aksi merupakan mahasiswa asal Papua yang melanjutkan pendidikan di kota Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang gas yang menyimpan ribuan tabung gas di Grobogan meledak dan terbakar. Api ikut membakar 2 rumah warga di sekitarnya. Kobaran api dan kepulan asap muncul dari area gudang tabung gas di Desa Belor, Grobogan, Jawa Tengah, Jumat sore. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan hingga membuat warga panik. Kebakaran terjadi saat pekerja gudang masih beraktivitas. Selain gudang, api juga membakar 2 rumah warga di sekitarnya. Akibat kebakaran ini, 1 rumah dan 2 sepeda motor ludes terbakar. Sejumlah pekerja gudang berusaha memindahkan ribuan tabung gas ke tempat lain menggunakan truk. Dikhawatirkan terjadi ledakan yang lebih besar karena kondisi di lokasi masih panas pasca kebakaran. Oh, waktu kejadian itu hanya pekerja. Pekerja yang di sana ya? Ya, di sana. Ya, menurut ceritanya di sana penyebabnya apa tadi? Belum tahu. Itu gudang milik siapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Namanya itu siapa nggak tahu. Lupa. Bukan warga sini? Bukan warga sini. Sudah lama ya itu di sini? Sudah 1 tahun. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Pihak desa masih menunggu kedatangan pemilik gudang untuk dimintai keterangan terkait izin pendirian dan operasional gudang. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa selama kurang lebih 10 jam. Firly Bahuri selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 19.41 waktu Indonesia Barat. Ketua KPK nonaktif ini diperiksa sekitar 9 jam oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Firly diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly mengaku sangat menghormati proses hukum ini dan akan kooperatif. Tentu pengabdian saya adalah mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan sampai hari ini saya tetap bangga kepada kepolisian negara Indonesia. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa saya sangat taat kepada hukum, tinggi supremasi hukum, dan tentulah kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum, Rekstag, dan bukan negara kekuasaan atau maksa. Karena itu saya sungguh berharap mari kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan. Dan tentu saya juga meminta kepada rekan-rekan semua dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa supaya tidak menebar, mengembangkan ataupun menyusut narasi-narasi atau opini yang akan menyesatkan kita semua, bahkan seluruh ini kita semua. Yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua, saya sangat apresiasi atas kehadiran serta perhatian seluruh rakyat Indonesia. Anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Pius Lustri Lanang, memenuhi panggilan KPK setelah 2 kali mangkir. Pius diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap PJ Bupati Sorong, Yan Piet Moso. Pius hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10 pagi. Belum diketahui terkait materi yang didalami penyidik dalam pemeriksaan Pius kali ini. Pemeriksaan kali ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya Pius mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. KPK menduga Yan Piet menyuap 3 auditor BPK Kantor Perwakilan Papua untuk mengakali hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Sorong. Sebelumnya KPK juga telah menggeledah dan menyegel ruang kerja Pius. Dari penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen dan catatan keuangan.
Pemirsa, Aiman Wicaksono tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait pernyataan yang menyebut polisi tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024 Jumat kemarin. Menurut Dikrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Safri Simanjuntak, Aiman absen pemeriksaan Jumat kemarin. Namun menanggapi ketidakhadiran Aiman, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud menyampaikan pihaknya masih melengkapi administrasi surat kuasa. Sebelumnya Dikrimsus Polda Metro Jaya mengungkapkan ada total 6 aliansi masyarakat yang melaporkan Aiman Wicaksono di Polda Metro Jaya terkait pernyataan Aiman soal polisi tidak netral. Saya hanya sedikit menambahkan bahwa apa yang saya sampaikan sebenarnya sederhana. Artinya apa di situ? Itu hanya untuk mengingat. Pemirsa, jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono dilaporkan sejumlah pihak setelah menyebut adanya oknum Polri yang tidak netral jelang Pilpres 2024. Ya, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI menyebut kasus Aiman kental bernuansa politis untuk membungkam kritikan terhadap pemerintah. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono dilaporkan sejumlah pihak usai mengunggah video di akun media sosialnya membahas soal adanya surat yang dilayangkan sejumlah Polres di Jawa Timur kepada KPU dan Bawaslu. Di program iNewsroom, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani mengatakan tidak ada unsur pidana dalam kasus Aiman tersebut. Ya, yang pasti ini nuansa politisnya kental sekali. Kenapa saya kasih dua basis. Pertama, sepanjang rezim pemerintahan Jokowi, ya, Undang-Undang ITE, lalu pidana melalui pasal 14, pasal 15 terkait dengan keonaran, penyebaran hoaks. Ini pasal karet yang sering digunakan penguasa untuk membungkam aktivis-aktivis, jurnalis-jurnalis, mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah. Gitu. Salah satunya baru saja selesai sidang kemarin pembacaan pembelaan pledoi yaitu Haris Azhar dan Fathia. Keduanya dikenakan pasal yang sama. Gitu. Yang pertama dulu. Yang kedua adalah perlu dimaknai apa yang diucapkan oleh Aiman. Saya sudah berkali-kali tuh saya ulang videonya. Saya tidak menemukan unsur pidana itu. Kenapa? Aiman bertindak bukan untuk pribadinya, bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk menambah elektabilitasnya sebagai calon legislatif misalnya, tapi dia mengkritik institusi publik yang sedang ramai dibicarakan dan memberikan keresahan kepada masyarakat karena diduga kuat ya melakukan pemasangan baliho dan yang lain. Dan kalaupun ini dianggap pidana, maka yang pertama kalinya harus dipidana diperiksa adalah gedung Komisi 3 DPR RI itu. Gitu. Ya. Trimedia menyampaikan itu, Benika Harman menyampaikan itu, berbagai macam anggota DPR RI mempertanyakan hal yang sama. Ini bagian dari implementasi demokrasi kita. Tidak ada unsur kepentingan pribadi di situ, apalagi unsur pidana. Jadi kan batasannya untuk undang-undang ITE dan keonaran segala macam itu justru adalah kepentingan publik. Once dia kepentingan publik, lalu dia merupakan pembelaan diri pribadi, itu bukan sebuah pidana. Jadi Julius menegaskan kasus yang menimpa Aiman seharusnya tidak perlu dilanjutkan dan menolak kriminalisasi terhadap tim pemenangan yang bicara soal kritik terhadap negara. Pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri acara Garda Matahari. Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan organisasi Pandawa 5 tanpa didampingi calon wakil presidennya. Calon Presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar pasangan nomor urut 1 menghadiri silaturahmi nasional relawan Garda Matahari. Dalam acara ini, Anies Baswedan menyebut Garda Matahari semakin rapi sehingga tidak perlu memberikan arahan secara rinci dalam memenangkan pemilihan presiden 2024 mendatang. Selanjutnya, Anies mengingatkan kembali jika Pilpres 2024 bukan tentang pergantian pemimpin melainkan orientasi baru dalam pembangunan ke depan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan dari organisasi Pandawa 5 di Gedung Jakarta Theater Tamrin, Jakarta Pusat. Prabowo yang datang tanpa didampingi pasangannya Gibran Rakabuming Raka langsung memasuki hall dan menghadiri acara deklarasi dukungan yang diberikan relawan Pandawa 5.
kita deklarasi. Ini penegasan bahwasanya kita akan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik darat secara offline langsung maupun secara online. Karena kita sudah ada di 37 provinsi dan 504 kabupaten kota. Di depan ribuan pendukungnya, Prabowo mengajak agar lebih peduli terhadap politik sebagai bentuk tanggung jawab demi memajukan Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, suara anak muda menjadi salah satu yang menentukan di pemilu 2024. Gimik politik pun dikembangkan di media sosial. Berangkat dari fakta bahwa pemilih muda rentang usia 22 hingga 30 tahun di 2024 akan mendominasi hingga 56%. Tak jarang beragam cara pendekatan dilakukan untuk menarik minat politik mereka. Salah satu yang ramai ditanggapi anak muda adalah gimik politik Prabowo Subianto yang menari dan mendapat julukan Gemoy. Anak muda ditampilkan dengan pendekatan bergoyang-goyang di media sosial. Menurut Cakradata, tangkapan jagat maya pasangan Prabowo Gibran unggul salah satunya karena gimik tersebut. Namun, sentimen negatifnya juga paling besar dibanding paslon lain. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan menghargai proses pendekatan ke anak muda dengan cara gimik apapun. Namun harus diingat bahwa ada substansi gagasan yang harus dibawa oleh calon presiden supaya dimengerti anak muda. Karena ini menyangkut masa depan bangsa. Melawan gimik gemoy-gemoy sekarang ini. Oh, jangan ke situ dong. Itu mah kemudian kasih stempel. Enggak, saya menghormati gimik orang, tapi hari ini anak-anak muda mesti diedukasi. Saya membaca siapa ya anak perempuan yang di UGM, Oki kalau nggak salah. Oki kemudian menyampaikan, kami anak muda tersinggung kalau hanya sekedar dikasih gimik, maka perlu pencerdasan, edukasi politik berdasarkan apa programnya. Program untuk anak muda apa sih? Ketika saya ketemu dengan anak muda, tidak semua anak muda suka gimmick kok. Mereka pingin ekonomi kreatif yang saya punyai, Anda bisa fasilitasi enggak ya? Apakah kemudian Anda bisa hadirkan lebih banyak kreatif hub untuk saya apa enggak ya? Apakah IP yang saya miliki bisa dijaminkan bank apa enggak? Itu anak muda. Jadi boleh pakai gimmick tapi jangan menghilangkan substansi. Jika demi meraih suara anak muda, melakukan berbagai cara agar menarik minat mereka, rasanya sayang kalau anak muda dianggap hanya tertarik dengan gimik politik sekedar gemoy saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal dan tema debat Pilpres 2024. Namun dalam debat yang akan digelar 5 kali itu, tidak akan ada debat khusus para calon wakil presiden. Seperti yang tertulis di pasal 50 ayat 1 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal dan tema debat pemilihan presiden 2024. Debat akan dilaksanakan sebanyak 5 kali. Debat pertama akan digelar pada 12 Desember 2023 dengan tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat kedua akan diselenggarakan pada 22 Desember 2023 dengan mengambil tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Debat ketiga akan digelar 7 Januari 2024 dengan tema ekonomi, dengan fokus ekonomi kerakyatan dan digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak digital, keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur. Debat keempat akan dilaksanakan 21 Januari 2024 dengan mengambil tema energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat. Sementara debat kelima akan dilaksanakan 4 Februari 2024 bertema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoax, intoleransi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan berfokus post-COVID society dan ketenagakerjaan. Calon presiden dari Partai Perindo Ganjar Pranowo telah siap menghadapi debat tersebut. Ganjar bersama Mahfud akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
situ kita mesti menyiapkan hal yang sifatnya satu konseptual. Yang kedua, bagaimana cara operasional, tentu karena kami punya pengalaman politis yang bisa ditunjukkan pada masyarakat sehingga masyarakat yakin bahwa gagasan itu akan bisa diimplementasikan. Begitupun dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Caimin ini mengaku santai karena sudah terbiasa menghadapi debat. Yang namanya debat itu kan sudah makanan sehari-hari, biasa aja. Tapi ada persiapan khusus nggak sih, Gus? Pasti harus ada technical persiapan teknisnya. Karena dibatasin waktu. Ada menitnya. Nah, dikira gampang apa ngomong dikit tapi harus langsung dalam waktu yang terbatas gitu. Namun debat Pilpres tahun 2024 berbeda dengan Pilpres sebelumnya. Menurut Ketua KPU Hasyim Asy'ari, debat kali ini tidak akan ada debat khusus para calon presiden atau calon wakil presiden. Hasyim menjelaskan semua pasangan calon akan hadir bersamaan dalam debat yang digelar sebanyak 5 kali. Padahal dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1, jelas bahwa debat dilaksanakan dalam 5 kali dengan rincian 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Namun demikian di ayat 2 pasal 50 dijelaskan hal tersebut bisa berubah setelah KPU berkoordinasi dengan DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tiba di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan Ganjar untuk berdiskusi dengan sejumlah tokoh dan disambut antusias warga Kupang. Ganjar Pranowo dan rombongan tiba di Bandara El Tari Kupang sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di bandara, Ganjar langsung singgah ke Masjid Al-Mujahidin Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Terlihat Ganjar sempat membuka kaca mobilnya sambil melemparkan salam 3 jari kepada wartawan. Di Kupang, Ganjar akan berdiskusi bersama mahasiswa dan masyarakat di Universitas San Pedro dan Universitas Nusa Cendana. Ganjar juga diagendakan bertemu dengan tokoh agama setempat dan menerima masukan tentang pelaksanaan pemilu 2024. Kami berdiskusi pada banyak hal, bagaimana kontribusi para tokoh agama menjaga situasi dan kondisi di tempat masing-masing. Dari 2 tokoh agama ini juga kami mendapatkan banyak sekali masukan, tidak hanya masalah agama, ternyata ada masalah kesehatan, sosial, pendidikan, infrastruktur, banyak sekali. Kami bahkan mendapatkan tadi masukan-masukan yang sangat bagus. Di tengah-tengah kita akan mengikuti proses politik yang namanya pemilu. Kita jaga yuk persatuan, jangan ribut yuk. Aktivitas Ganjar di Kupang selalu ditunggu dan disambut masyarakat yang rela menunggu hingga berjam-jam. Dari Kupang, NTT, Putu Bagus Ari Setiawan, iNews melaporkan. Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membantah Partai Demokrat mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. SBY mengklaim Forum Komunikasi Lintas Pendiri Demokrat atau FKLPDK bukanlah bagian dari Partai Demokrat. Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membantah Partai Demokrat mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. SBY menyebutkan bahwa Forum Komunikasi Lintas Pendiri Demokrat FKLPMK bukanlah bagian dari Partai Demokrat. SBY menegaskan kendati mempunyai hubungan baik dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Partai Demokrat tetap solid berada di koalisi Indonesia Maju. Itu tidak mewakili siapa-siapa. Itu tidak katanya mencatut nama saya merestui 0 besar itu. Tidak ada. Kita solid sudah mendukung ke pasangan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Meskipun itu sahabat-sahabat saya juga, Pak Ganjar juga hubungannya baik sama saya, Pak Mahfud juga baik, siapa lagi, Pak Anies, Pak Muhaimin Iskandar. Sebelumnya FKLPDK deklarasikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Ketua Umum FKLPDK Sahat Saragih menyebut ormas tersebut sebagai wadah para pendiri, deklarator, dan kader Demokrat yang keluar karena kecewa dengan partai tersebut. Pemirsa, para kiai
Pengasuh pondok pesantren di Ciamis, Jawa Barat menilai sosok Ganjar Mahfud sangat peka terhadap persoalan di masyarakat. Sementara itu, sosialisasi sosok Ganjar Pranowo Mahfud MD juga semakin digencarkan relawan menyasar beragam kalangan lewat berbagai kegiatan. Menurut para kiai pengasuh pondok pesantren, Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Hal itu diungkap dalam halaqah kebangsaan jaringan Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia di Pondok Pesantren Darul Hikam, Kecamatan Cipaku, Ciamis, Jawa Barat. Ganjar Mahfud juga dinilai sosok kriteria yang memahami agama, dekat dengan kalangan santri pondok pesantren, serta memiliki rekam jejak yang baik sebagai pemimpin. Relawan Ganjar Pranowo yang berjejaring dalam kelompok komunitas ojek online Indonesia kembali melanjutkan aksi sosial kepada masyarakat. Kali ini mereka mendirikan posko pemenangan sekaligus bedah base camp di Jalan Winong Sudimara Timur, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Berdirinya posko pemenangan itu diharapkan bisa menjadi tempat berkumpul hingga beristirahat untuk para driver ketika mencari nafkah. Kegiatan positif bersama masyarakat juga diadakan para alumni muda UPI, ITB, dan UNPAD yang tergabung dalam relawan Ganjar TVT. Mereka mengadakan penampilan seni calung dan kakawihan tradisional di Pondok Seni Lugais, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan itu merupakan upaya untuk mensosialisasikan seni tradisional kepada anak muda dan milenial. Relawan Ganjar Pranowo yang berjejaring dengan kelompok orang muda Ganjar bersama Fun Game Sport menggelar trofeo futsal. Kegiatan ini sebagai bentuk semangat relawan dalam mewadahi bakat olahraga milenial di Kota Madiun, Jawa Timur. Selain jadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga mensosialisasikan sosok Ganjar Mahfud sebagai Capres-Cawapres 2024 kepada para peserta yang hadir. Ajang sosialisasi sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres 2024 juga dilakukan relawan Kowartek Indonesia. Relawan mengadakan senam massal di Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain senam bersama untuk menjaga kesehatan, relawan juga memberikan bingkisan berupa perkakas dapur kepada para peserta. Prihatin dengan kondisi bangsa jelang Pesta Demokrasi 2024, Badan Eksekutif Mahasiswa mengusulkan 10 narasi Nusantara untuk negeri kepada 3 Capres-Cawapres peserta pemilu. BEM Nusantara memutuskan 10 poin yang akan direkomendasikan kepada Capres-Cawapres peserta Pilpres 2024. Poin-poin tersebut merupakan hasil dari diskusi perwakilan BEM dari seluruh Indonesia dalam kegiatan Lembuk Nusantara bertema Narasi Nusantara untuk Negeri di Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur. BEM menyoroti berbagai persoalan mulai dari penegakan hukum, korupsi, kolusi, dan nepotisme, netralitas aparatur negara hingga money politik dan kampanye hitam. Nusantara, kami juga mengharapkan pergantian transisi ini, pergantian Bapak Presiden Joko Widodo tentunya, kemudian kami harapkan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya, SDM, ekonomi, dan sosial, yang kemudian tidak terlepas daripada hukum, yang pertama yaitu untuk memberantas korupsi. Kerap mengganggu ketertiban, kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dan petugas gabungan mengamankan puluhan WNA asal Nigeria di salah satu apartemen di Jakarta Barat. Sebagian besar WNA melebihi izin tinggal dan tidak memiliki dokumen keimigrasian. Kejar-kejaran mewarnai penangkapan WNA ilegal di sebuah apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Para WNA ini berusaha kabur dan melawan saat diamankan. Petugas sempat kesulitan saat berusaha menggeledah unit apartemen karena penghuni tidak mau membuka pintu. Setelah dibuka paksa, ditemukan WNA yang berusaha sembunyi dari razia. Dalam operasi ini, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta bersama petugas gabungan menangkap total 29 warga negara asal Nigeria yang kerap mengganggu ketertiban dan meresahkan warga. Dari pemeriksaan sementara, ditemukan WNA yang telah habis izin tinggalnya serta tidak memiliki dokumen keimigrasian. Yang diamankan sudah ada 29, tapi kita belum sampai proses
secara detail apakah nanti akan masih tetap dengan 29 orang yang kita pakai. Umumnya dari warga negara mana Pak? Ini dari warga negara Nigeria, mayoritas Nigeria. Sejumlah barang bukti turut diamankan, diantaranya paspor serta visa. Para WNA ilegal ini akan ditindak berdasarkan kesalahannya masing-masing, hingga sanksi maksimal deportasi dan penangkalan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 2 pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil mengamankan 7 kendaraan roda 2 hasil curian kedua pelaku. Anggota Satreskrim Polres Pandeglang berhasil meringkus pelaku pencurian kendaraan bermotor, yakni Yudhistira alias Ude di area persawahan. Selain menangkap pelaku, anggota juga berhasil menemukan alat yang kerap dibawa pelaku saat melancarkan aksinya di area semak-semak. Setelah dilakukan pengembangan, polisi juga berhasil menangkap pelaku lainnya, yakni AA alias Ahmad Ardiman. Kedua pelaku ditangkap setelah adanya laporan masyarakat yang kehilangan kendaraan roda 2. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan sebanyak 7 unit motor hasil pencurian kedua pelaku tersebut. Di daerah Bojong, kami langsung ke TKP bersama tim. Alhamdulillah kami mendapat 1 tersangka inisial A, itu kita dapat di desa Bojong. Kemudian hasil pengembangan ternyata ada 1 lagi tersangka yang mereka melakukan secara bersama-sama. Kedua pelaku tersebut merupakan residivis curanmor yang kurang dari setahun keluar dari penjara dan sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Pandeglang, Banten. Atas perbuatannya, kedua pelaku kembali terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Heboh, seorang siswi di Sampang, Jawa Timur melahirkan di ruang kelas saat sedang ujian kenaikan kelas. Kondisi korban diketahui sedang tidak stabil hingga dilarikan ke puskesmas tempat. Sekolah Menengah Atas Negeri Sampang, Jawa Timur digegerkan dengan seorang siswinya yang melahirkan di ruang kelas saat ujian akhir semester berlangsung. Siswi tersebut langsung dilarikan ke Puskesmas Kemuning untuk tindakan medis lebih lanjut. Peristiwa ini diketahui saat siswi kelas 10 mengikuti ujian, tiba-tiba mengalami pendarahan hebat dan tak berdaya. Para guru yang mengetahui kejadian ini langsung menghubungi pihak puskesmas untuk mengirim ambulans dan membawa korban. Korban pun dirujuk ke Rumah Sakit Sampang. Tidak ada tanda-tanda untuk mengarah kehamilan, tidak ada tanda-tanda untuk mengarah melahirkan. Itu informasi dari hampir semua guru seperti itu setelah saya. Kondisi terakhir setelah melahirkan seperti apa ini? Oh sekarang, ya. Alhamdulillah informasi terakhir bayinya sehat, sudah dibawa pulang, dan untuk siswi atau siswa atau ibunya itu sementara masih di rumah sakit karena semalam informasinya kita. Akibat dari peristiwa ini, ruang kelas korban sempat heboh. Namun ujian akhir semester tetap dilanjutkan. Sementara kasus kini ditangani petugas Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang kerap datang ke Sarinah, Jakarta Pusat menyambut senja sambil menikmati musik, kini juga dapat melihat-lihat pameran kendaraan bermotor terbaru. Salah satunya motor Matic berpenampilan retro dengan sistem hybrid yang stylish dan juga ekonomis bagi anak muda. Gelaran musik akustik Sarinah di Anjungan Sarinah, Jakarta kembali dimeriahkan dengan pameran motor Matic keluaran terbaru dari Yamaha, yakni Fazio Hybrid Connected dan Grand Filano Hybrid Connected. Selain menikmati berbagai rangkaian acara, para pengunjung juga dapat mencoba motor Matic terbaru dari Yamaha ini. Motor Matic berpenampilan retro dengan sistem hybrid ini memberikan kesan stylish dan ekonomis bagi anak muda yang gemar bersepeda motor. Lokasi yang berada di tepi jalan protokol ibu kota ini kerap menjadi tempat favorit anak-anak muda menyambut senja, sambil menikmati penampilan sejumlah penyanyi dan musisi ternama tanah air setiap Jumat sore.
model, tampilan sehari-hari kita juga harus bersifat fashionable. Dan menurut saya dengan motor Yamaha dan Fazio ini dapat mewujudkan sifat fashionable itu dengan modelnya, fiturnya, dan juga warnanya. Dan juga motor ini cocok banget untuk generasi Gen Z, stylish banget. Saya harap acara Musik Zone ini akan diadakan lebih sering dan juga lebih menarik seiring berjalannya waktu. Dan untuk kesekian kalinya, Yamaha turut serta dan mendukung acara Musik Zone by Okezone Radio dan Celebrities Acoustic by Celebrities Radio. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Roshid, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bersama dengan jasa pengiriman berbasis digital menggelar ajang e-Kuliner Awards 2023. E-Kuliner Awards 2023 adalah ajang penghargaan bergengsi untuk UMKM kuliner online di Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bekerjasama dengan perusahaan jasa pengiriman berbasis digital Paxel kembali menggelar apresiasi kepada UMKM kuliner online melalui ajang penghargaan e-Kuliner Awards 2023 di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona, Jakarta, Kamis siang. E-Kuliner Awards 2023 diikuti lebih dari 300.000 UMKM kuliner online dari Jawa, Bali, Makassar, dan Sumatera. Berdasarkan jumlah pengiriman terbanyak menggunakan Paxel sepanjang periode Januari hingga Oktober 2023, terpilihlah 10 pemenang yang menerima penghargaan ini. 10 kuliner terbaik Nusantara kita selebrasi dan apresiasi. Saya terima kasih kepada Pak Zaldi dan juga Pak Brian. Kami dari Kemenparekraf akan terus mendukung dengan harapan tahun depan bisa ditingkatkan dan juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital, Paxel ini akan terus meningkatkan valuasinya. Harapan kita kan ya tahun depan kita bisa tambah lagi kota. Udah kemarin kan tadi baru dikasih tahu Pak Zaldi kira-kira 150 kota. Jadi kita ingin menambah kota lebih lagi supaya ya setiap UMKM di Papua dan juga Sulawesi dan Kalimantan juga ikut bisa berpartisipasi. Dan untuk kita sih supaya para customer kita dan juga UMKM kita tambah semangat, tambah berjuang. Mengusung tema Tumbuh Bersama UMKM, e-Kuliner Awards 2023 berkomitmen mendukung Indonesia Spice Up the World yang merupakan program pemerintah dalam upaya meningkatkan pemasaran kuliner Indonesia ke pasar internasional. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Bakti Kominfo bersama salah satu perusahaan telekomunikasi mengadakan pelatihan First Level Handling dalam pemanfaatan akses internet di Puskesmas dan SMP di Provinsi Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan penggunaan dan penanganan kendala internet secara mandiri di daerah terdepan, terluar, tertinggal, atau 3T. Kesenjangan digital masih ditemukan di daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Kementerian Kominfo melalui Bakti bersama dengan salah satu perusahaan telekomunikasi, PT Infocom Elektrindo, mengadakan pelatihan First Level Handling di Puskesmas Sumanda, Tanggamus, Lampung. Para peserta dibekali dengan materi tentang dasar-dasar internet, cara menggunakan internet, dan troubleshooting jaringan internet. PT Infocom Elektrindo juga menyerahkan secara simbolis bantuan berupa laptop untuk mendukung operasional Puskesmas. Di dalam rangka menyelenggarakan sosialisasi atau pelatihan terhadap First Level Handling kepada para PIC yang berada di 2 kabupaten yaitu Krui dan Tanggamus. Kami mempunyai sekitar kurang lebih 18 site di Kabupaten Krui dan juga 14 site di Kabupaten Tanggamus. Semoga dalam sosialisasi atau pelatihan terhadap para PIC dalam First Level Handling ini dapat membantu kelancaran akses internet di dalam mensupport program kerja dari Bakti Kominfo. PT Infocom, kami sangat bersyukur sekali berkat adanya akses daripada internet ini. Kami bisa mengakses data ke pusat, lalu untuk mengakses pelayanan BPJS sehingga bisa berguna bagi masyarakat.
Selain di Tanggamus, PT Infocom Elektrindo juga menggelar kegiatan serupa di SMPN 15 Krui, pesisir barat Lampung. PT Infocom Elektrindo akan terus mendukung program Bakti Kominfo terkait pembangunan dan sosialisasi pemanfaatan akses internet di daerah 3T, khususnya sekolah, puskesmas, hingga kantor desa. Dari pesisir barat dan Tanggamus Lampung, Enrico Ngantung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah mewah terbakar di Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Satu petugas damkar terluka parah saat mencoba memadamkan api. Kebakaran hebat melanda satu rumah mewah yang baru selesai dibangun di kawasan Desa Air Pau, Lorong Sari RT 2 Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Naasnya, 4 petugas damkar mengalami luka parah saat mencoba memadamkan api. Satu petugas saat ini masih kritis dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Api diduga muncul dari dalam garasi, berasal dari puntung rokok yang membakar bantal hingga membakar 1 unit mobil dan seluruh isi rumah mewah. Puntung rokok bakar di bantal, jadi bantalnya diputar-putar dan di garasi, dan takut. Ya, yang jelas itu ketahui itu. Ada korban sejauh ini, Pak? Untuk korban kita 3 orang dari anggota damkar, 1 anggota damkar. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diguyur hujan deras pada Jumat sore, 6 desa di Bojonegoro, Jawa Timur diterjang banjir bandang. Ya, pemukiman warga terendam banjir setinggi 50 hingga 100 cm. Video amatir merekam banjir bandang yang menerjang Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat sore. Tak hanya Desa Ngunut, banjir juga melanda 5 desa di kecamatan lain, diantaranya Desa Dander, Buto, Setren, Ngambon, dan Cancung. Air setinggi 50 hingga 100 cm merendam rumah warga selama kurang lebih 2 jam. Meskipun banjir telah surut pada malam harinya, air bercampur lumpur masih mengotori rumah dan sejumlah tempat ibadah. Banjir bandang ini merupakan kali pertama terjadi dalam musim penghujan tahun ini. Sekitar jam 4-an. Jadi, berapa lama tadi hujannya? 1 jam. 1 jaman ya? Iya. Memang sering ya di sini kena banjir? Sering ya? Ini dari mana airnya? Airnya dari arus sungai sana. Dekat sini sungainya ya? Iya. BPBD Bojonegoro hingga Jumat malam masih mendata jumlah desa maupun dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.